Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3323, 3324, 3325. Kalau begitu ayo kita mencarinya. Kalau kita tidak bisa menemukannya, sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara lain. Pengawal Gong kehilangan ulat sutra emas beracun dan telah lama membenci Dev. Sekarang bahkan jika orang-orang dari aliansi penyegel iblis tidak membunuh Dev, dia akan mencari cara untuk membunuh Dev. Tepat ketika Penatua Fei dan penjaga Gong sedang mencari jurumu di aliansi penyegel iblis, mereka melihat banyak orang berkumpul di alun-alun di depan mereka, jadi mereka segera menyingkir. Saudaraku, lagi ngapain sih orang-orang itu? Penatua Fei bertanya kepada seorang kultivator. Kultivator itu hanya menatap Penatua Fei dengan dingin tetapi mengabaikannya. Penatua Fei mengerutkan kening, dengan kemarahan di matanya, sementara pengawal Gong di sampingnya dengan cepat mengeluarkan koin kuno yang berharga dan menyerahkannya kepada kultivator itu. Setelah kultivator itu melihat koin kuno itu, sikapnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua baru saja tiba kan?" "Ya, kami baru saja tiba." Pengawal Gong mengangguk, "Pantas saja kamu tidak tahu. Tuan Kota Matahari Jatuh Yin sedang mencari dokter. Putrinya mengidap penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Kebetulan medan perang antara dewa dan iblis ditemukan di Gunung Tianmo, dan banyak kultivator asing datang ke Kota Matahari Jatuh ini untuk melakukan perbaikan. Jadi Tuan Kota Matahari Jatuh ini mengambil kesempatan untuk mencari apoteker untuk membantu putrinya mengobati penyakitnya." Namun, pengumuman ini sudah ada dirilis selama 3 hari. Meski beberapa apoteker telah mendaftar, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa menyembuhkan dan bahkan kehilangan nyawa. Meskipun imbalannya sangat baik, ini juga merupakan pekerjaan yang berakibat fatal. Jadi sekarang semua orang hanya menonton, dan tidak ada yang berani mengungkapkan daftarnya. Kultivator itu dengan hati-hati mengikuti Penatua Fei dan pengawal Gong untuk menjelaskan. Setelah mendengar ini, mata Penatua Fei berbinar dan dia bergegas maju bersama pengawal Gong. Benar saja, terlihat bahwa di pilar batu, ada pengumuman pencarian ahli obat, dan imbalannya sangat menggiurkan. Jika penyakitnya sembuh, imbalannya tidak hanya mendapat hadiah koin roh, yang paling penting adalah penguasa Kota Matahari Jatuh juga dapat menjanjikan syarat tertentu kepadanya. Pengawal Gong, kesempatanmu telah tiba. Sudut mulut Penatua Fei sedikit terangkat. "Tetua, putri Tuan Kota Matahari Jatuh ini telah diperiksa oleh banyak apoteker, tetapi dia belum sembuh. Saya khawatir keterampilan medis saya juga tidak bagus. Terlebih lagi, jika kedua identitas kita ditemukan oleh Tuan Kota Matahari Jatuh ini, bukankah ini berbahaya?" Pengawal Gong itu takut, bagaimanapun, mereka adalah kultivator iblis. Meskipun mereka mengambil ramuan dan menekan aura iblis di tubuh mereka, begitu rahasianya terungkap, itu akan merepotkan. "Apa yang kamu takutkan? Sekalipun kamu tidak bisa menyembuhkan, aku masih bisa menyelamatkanmu. Sekarang kita bagi menjadi 2 kelompok. Saya akan mencari pemimpin cabang dari aliansi penyegel iblis, dan Anda akan merawat putri Tuan Kota Matahari Jatuh ini. Tidak peduli siapa di antara kita yang berhasil, kita berdua akan membunuh Dev," kata Tetua Fei kepada pengawal Gong. Meskipun pengawal Gong sedikit enggan, dia tetap mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, Penatua Fei adalah pejabat tingkat pertama sangat luar biasa. Pengawal Gong mencabut pemberitahuan itu, dan tak lama kemudian 2 orang dari istana Tuan Kota membawa pergi pengawal Gong. Dan Penatua Fei juga pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, Dev dan yang lainnya tiba di sini. Sepertinya memang ada orang yang tidak takut mati. Beberapa apoteker telah terbunuh, namun masih ada orang yang berani membeberkan daftarnya. Orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Siapa yang membuat kondisi Tuan Kota Matahari Jatuh ini terlalu murah hati? Jika saya seorang apoteker dan saya dapat mendaftar lalu saya benar-benar dapat menyembuhkan putri Tuan Kota Matahari Jatuh ini, dia akan membiarkan saya menikah dengannya. Berhentilah menghayal. Semua orang perlahan bubar sambil berbicara. Mendengarkan diskusi semua orang, Chai Hongwei sedikit penasaran, jadi dia menghentikan seorang kultivator dan bertanya, "Rekan tahu, apa yang terjadi barusan?" Kultivator itu melihat ke arah Chai Hongwei, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, Chai Hongwei memasukkan sekantong koin spiritual ke tubuhnya. Ketika kultivator itu melihat ini, dia menjelaskan secara rinci apa yang baru saja terjadi. "Saya tidak menyangka putri Tuan Kota Matahari Jatuh akan sakit. Saya ingat dia baik-baik saja beberapa waktu lalu." Setelah mendengar ini, Chai Hongwei menghela nafas sedikit. "Bos Chai, apakah Anda kenal penguasa Kota Matahari Jatuh ini?" tanya Tuan Miao. Akan jauh lebih mudah jika Chai Hongwei mengenal penguasa Kota Matahari Jatuh ini. Mereka bisa pergi ke rumah penguasa selama 2 hari untuk memulihkan kekuatan. Namun siapa sangka Chai Hongwei menggelengkan kepalanya, "Saya tidak mengenalnya."
Saya hanya bertemu dengannya beberapa kali. Meskipun aku tidak mengenal penguasa kota, aku masih punya teman di kota matahari jatuh ini, jadi tidak perlu khawatir tentang pemulihan kekuatan kita. Setelah mengatakan itu, Chai Hongwei memimpin semua orang menuju pusat kota. Istana Tuan Kota terletak di tengah kota, dibangun dengan momentum yang megah. Dibandingkan dengan gerbang kota-kota matahari jatuh yang agak bobrok, tidak diketahui betapa mewahnya pusat kota ini. Tampaknya penguasa kota-kota matahari jatuh juga adalah orang yang suka bersenang-senang. Dia benar-benar membangun istana Tuan Kota yang begitu mewah di kota matahari jatuh yang agak bobrok. Di salah satu sisi istana Tuan Kota terdapat halaman yang tidak terlalu luas. Halamannya terlihat lapuk, namun tidak bobrok. Chai Hongwei memimpin semua orang langsung ke halaman. Begitu dia masuk ke halaman, Dev sedikit mengernyit. Dia merasa sepertinya ada energi abadi di halaman. Tapi ini bukan pegunungan Qilian, bagaimana mungkin ada energi abadi? Auranya sangat lemah, namun masih ditangkap oleh Dev. Tuan, ada apa? Helena bertanya. Tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya. Jia tua, kita punya tamu. Ayo jemput dia. Begitu Chai Hongwei memasuki pintu, dia berteriak keras. Bagi yang belum tahu, mereka mengira sedang memasuki halaman Yihong. Segera, seorang lelaki tua bungkuk keluar sambil memegang tongkat di tangannya. Chai tua, ada banyak orang kali ini, tapi kamu datang agak terlambat, jadi kamu hanya bisa masuk ke sayap timur. Jia tua melihatnya sekilas dan berkata. Chai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, Jia tua, apakah kamu punya tamu lain di sini? Lao Jia mengangguk, kalian tidak kekurangan makanan, pakaian, dan uang, jadi kenapa kalian benar-benar mulai menerima pelanggan? Chai Hongwei bertanya dengan bingung. Pelanggan yang saya ambil semuanya adalah kenalan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu berita tentang Gunung Tianmo menyebar, orang-orang dari 5 wilayah di dunia surga dan alam manusia semuanya menuju ke sini. Aku tahu kamu pasti akan datang, jadi aku khusus memesankan sayap timur untukmu. Kalau tidak akan ada sayap timur, jadi kamu hanya bisa tidur di jalan. Setelah Lao Jia selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ketika Chai Hongwei melihat ini, dia hanya bisa memimpin semua orang masuk dan mengikutinya. Chai Hongwei meminta semua orang untuk mencari dan menempati kamar mereka sendiri, sementara dia duduk di aula dan mengobrol dengan Jia tua. Terlihat keduanya sangat akrab satu sama lain, dan mereka berbicara tanpa ragu-ragu. Jia tua, ku dengar putri Tuan Kota Matahari Jatuh sedang sakit. Tampaknya penyakitnya cukup serius. Chai Hongwei bertanya. Tidak, saya sudah mengunjungi beberapa apoteker selama berhari-hari, tetapi semuanya tidak berguna. Mereka tidak menyembuhkannya sama sekali, dan dia langsung dibunuh oleh keponakan tertua saya. Saya tahu ada desas-desus bahwa saudara laki-laki saya membunuh apoteker, tetapi sebenarnya tidak demikian. Lao Jia berkata, sambil melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, dia berbisik, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi keponakan tertua saya tiba-tiba sakit. Setiap kali dia sakit, dia menjadi manik dan membunuh orang secara acak. Apoteker itu tidak memberikan pengobatan dan dibunuh oleh keponakan tertua saya. Betapapun kejamnya saudara saya, dia tidak bisa membunuh apoteker itu. Sekarang rumornya menyebar kemana-mana tidak ada apoteker yang berani datang berkunjung, dan adikku juga sangat khawatir. Ketika Chai Hongwei mendengar ini, dia terkejut, dia selalu merasa bahwa masalah putri Tuan Kota Matahari Jatuh seperti diracuni di pegunungan Qilian. Namun, setelah terkena kabut racun, dia kehilangan akal sehatnya untuk sementara dan menjadi kejam. Dan setelah kabut beracun menghilang, dia akan menjadi normal kembali. Tetapi tidak ada kabut beracun di kota matahari jatuh ini, dia tidak tahu apakah putri Tuan Kota Matahari Jatuh terperangkap di dalam kabut beracun. Jia tua, kali ini ada apoteker di timku. Bagaimana kalau aku memintanya untuk melihat keponakanmu? Chai Hongwei sedang berbicara tentang Dev. Lupakan saja, ada banyak apoteker di sini, tetapi mereka tidak terlihat bagus. Bagaimana apoteker di tim Anda bisa begitu kuat? Saya tidak memperhatikannya sama sekali. Lao Jia melambaikan tangannya, lagi pula dia akrab dengan Chai Hongwei dan tahu bahwa setiap kali Chai Hongwei memimpin sebuah tim, meskipun ada apoteker di tim, mereka hanyalah apoteker biasa. Jia tua, jangan meremehkan orang. Kali ini ada seorang tabib di timku, seorang tabib senior. Melihat sikap Lao Jia, Chai Hongwei berkata dengan tidak senang. Tabib Raja Obat, asli atau palsu? Lao Jia tercengang. Tunggu saja, aku akan segera mencarikannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Chai Hongwei bangkit dan pergi, dia pergi mencari Dev. Awalnya, Dev ingin istirahat, tetapi dia baru saja membuat terobosan, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Namun siapa sangka Chai Hongwei akan menariknya ke sini? Jia tua, ini ahli pengobatan, Tuan Chen. Chai Hongwei menjelaskan kepada Lao Jia. Setelah selesai berbicara, Chai Hongwei menunjuk ke arah Lao Jia dan berkata, Tuan Chen, ini Lao Jia, beliau adalah saudara laki-laki Tuan Kota Matahari Jatuh. Dia juga saudara laki-laki tertua. Jika tidak, bagaimana dia bisa membangun halaman miskin ini di sebelah rumah Tuan Kota Rumah Besar? Lao Chai, apakah kamu bercanda? Apakah ini tabib Raja Obat yang kamu bicarakan? Lao Jia menatap Dev dengan tatapan tidak percaya.
Dev masih terlalu muda, bagaimana dia bisa menjadi ahli pengobatan? Apakah menurut Anda saya bercanda dengan Anda? Chai Hongwei tampak serius. Kami menemukan kabut beracun di pegunungan Cilian. Terima kasih kepada Tuan Chen, jika tidak kami akan mati di dalamnya, dan saya terluka. Setelah meminum satu pil yang dibuat Tuan Chen, saya sembuh keesokan harinya. Bawa kami ke rumah Tuan Kota sekarang. Mungkin Tuan Chen bisa menemukan cara untuk menyembuhkan keponakan tertuamu. Melihat tatapan serius Chai Hongwei, Lao Jia menatap Dev lagi dengan ragu, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan mengajakmu ke sana untuk mencoba." "Maaf, aku tidak punya waktu." Namun siapa sangka Dev akan langsung menolak. Dev tidak mengenal Tuan Kota Matahari Jatuh, apalagi putrinya, jadi mengapa dia harus pergi menemuinya? Dev juga tidak kekurangan koin roh. Dia hanya ingin menggunakan waktu istirahatnya untuk berlatih. Ketika dia tiba di Gunung Tianmo, dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang tidak diketahui yang ada. Lao Jia tercengang, dia tidak menyangka Dev akan menolak. Chai Hongwei tidak menyangka, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Chen, pergi dan lihat saja. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit putri Tuan Kota Matahari Jatuh, pasti akan ada manfaatnya yang besar. Anak muda, jika kamu menyembuhkan keponakan tertuaku, kamu dapat membuat syarat apapun yang kamu inginkan." Lao Jia berkata pada Dev. Setelah mendengar ini, Dev tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, jika saya menyembuhkan penyakit keponakan tertua Anda, saya tidak ingin koin spiritual apapun. Saya hanya ingin pohon berharga di halaman belakang rumah Anda." Ketika Dev memasuki halaman, dia merasakan jejak energi abadi. Kemudian, Dev menemukan pohon harta karun gunung di halaman belakang, dan ada formasi yang mengelilingi pohon harta karun gunung, sehingga energi abadi tidak mungkin menyebar. Mendengar perkataan Dev, Lao Jia tertegun, lalu menatap Dev dengan tatapan menakutkan di matanya. Chai Hongwei melihat Jia tua itu terlihat salah dan segera berkata, "Tuan Chen, apa gunanya pohon yang patah? Apa gunanya benda itu? Saya hanya menginginkan pohon itu. Jika Anda setuju, saya bisa pergi dan menyembuhkannya." Dev berkata dengan tenang. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, ekspresi Lao Jia perlahan melembut karena ketakutan. "Baiklah, saya berjanji, bisa melihat keistimewaan pohon itu membuktikan bahwa Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Setelah mengatakan itu, Lao Jia membawa Dev dan Chai Hongwei dan berjalan menuju rumah Tuan Kota.